anu Mas, ini turtle management dulu. Ini saya matikan karena pakai angin. Iya lah, Akan kita mainkan ya. Ini Keramaian ini sing biasanya gunung-gunung ya Mas ya? nggih. Ini. Mantap. Ini tanpa O3 action ya? cam, iya, tanpa action cam ini apa? Udah stabil. Stabil betul. Enggak, kecuali ini kalau kena angin ini baru ini. Wah, kita masih yang kecil-kecil ya Mas. Kena angin kurang. Sing micin. FPV adalah singkatan dari First Person View, dan drone FPV adalah jenis kendaraan udara tak berawak atau disingkat UAV yang diterbangkan menggunakan umpan video langsung yang dikirim dari kamera drone ke sepasang kacamata atau monitor yang dikenakan oleh pilot. Hal ini memungkinkan pilot untuk mengalami penerbangan seolah-olah mereka sedang duduk di dalam drone, memberikan mereka pengalaman terbang yang lebih impresif dan mendebarkan pastinya. Drone FPV biasanya dirancang untuk balapan, baik itu terbang gaya bebas untuk keperluan fotografi udara dan videografi. Mereka biasanya lebih kecil dan lebih gesit daripada jenis drone lainnya atau drone aerial, dengan kamera dan pemancar video pastinya berkualitas tinggi yang memberikan umpan video yang jelas dan stabil ke kacamata atau monitor pilot. Nah, kali ini saya dengan Mas Tri ya. Mas Tri ini adalah seorang pilot profesional FPV yang sudah menekuni sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan memang belajar drone FPV itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setelah jejak langit, menelusuri dan experience baru ini bagi saya, khususnya di dalam dunia drone FPV, karena saya sebelumnya fokus ke drone aerial ya. Dan ini sebuah pengalaman baru bagi saya. Dan secara singkat kesimpulan bahwa drone FPV ini menawarkan cara yang menarik dan impresif ya untuk mengalami penerbangan, dan pastinya sering digunakan untuk beberapa kepentingan seperti balapan, terbang gaya bebas atau freestyle, serta fotografi udara dan videografi. Nah, ada satu drone juga ini FPV yang saya coba dengan Mas Tri ini, dan ini saya tidak bermaksud untuk endorse ya. Ini semacam drone rakitan yang dimana kameranya itu sudah menggunakan unit O3 ya, miliknya DJI. Dan seperti inilah visualisasi saya saat menggunakan goggles atau kacamata. Jadi drone FPV itu ada 3 komponen yang paling penting. Salah satunya adalah drone sendiri, goggles atau kacamata, dan pastinya remote control. Dan saat kita melakukan eksperimen baru ini, pastinya saya tidak menggunakan goggles terlebih dahulu, karena memang saya jujur drone FPV itu bisa dibilang sulit-sulit mudah ya Sobat Lover ya, karena kita menggunakan 2 motorik ya, fungsi tangan untuk memonitor gerak pada remote, dan fungsi mata kita untuk melihat visualisasi dari goggles. Dan seperti apakah penelusuran saya di Mas Tri ini ya, Mas Tri Mulyo, pastikan nanti sebelum saya ajak kalian untuk mengeksplor lebih dalam, jangan lupa dukungan, like, share, dan subscribe-nya di channel kami Jejak Langit. Dan bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap keep fly safe dan selalu jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak Langit. Pastikan sebelum nanti kalian akan saya ajak mau kemana, pastikan dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Oke, Sobat Lover, kali ini nanti kalian akan saya ajak untuk belajar menggunakan atau mengendarai drone FPV ya, atau drone race ya. Nanti pastinya saya ini mau belajar ya. Jadi bila kalian ingin mempelajari sebuah hal yang baru, itu pastikan harus ada pembimbingnya ya. Apalagi ini adalah drone FPV yang sebelumnya masih belum pernah saya, istilahnya hal baru bagi saya adalah drone FPV atau drone racing ya. Kita akan bermain bareng ya, atau belajar bareng ya. Jadi memang drone aerial itu pasti, tapi sebelumnya pilot-pilot drone racing itu basicnya itu dari drone aerial ya. Ya meskipun bersama pesawat tanpa awak, tapi secara pengendalian itu sangat beda jauh ya Sobat Lover. Makanya di sini saya sebelum nanti terjun ke dunia FPV atau drone racing, pastinya saya belajar sama yang lebih berpengalaman, yaitu adalah Mas Tri ya. Dan beliau juga seorang konten kreator, punya channel YouTube yang namanya Tri Mulyo ya. Tadi habis japri saya, oke saya ke sana, dan ini saya menunggu di sebelah utara ya. Ini tempatnya saya menunggu di sebelah utara lapangan SMK Pemkab Ponorogo ya. Nah, itu orangnya sudah datang ya, Mas Sapri. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Sampai nunggu suwi Mas, sama Mas. Lah kalau sing ngentoni karo lagi ya. Nggih. Lah ngenteni bojo Mas. Langsung ke Gontor. Kula tonatan iki lho Mas. Tonatan. Nggih. Nah ini kita sebentar lagi sampai rumahnya Mas Tri ya. Dan nggak tahu nanti kita mau belajar atau bermain drone FPV ya. Sebenarnya bukan bermain sih, tapi kita harus belajar dulu ya. Ya jadi Mas Tri ini apa ya, sudah cukup berpengalaman dalam dunia drone FPV ya. Jadi menurut cerita beliau itu sudah sejak dari 2019 beliau sudah menekuni yang namanya drone FPV atau drone race ya. Dan koleksinya sangat banyak sekali ya. Ya kita lihat. Kali izin kok damel vlog Mas nggih. Buat dalu mboten nggih. Oh lah mboten napa santai mawon nggih. Oh, berarti perlu anu Mas nggih, dry box ngeten iki nggih. Niki kan supaya apa Mas? Dikasih di box ngeten iki. Ini untuk dry box fungsinya ini untuk menghindari jamur, itu yang pertama. Oh gitu ya. Yang kedua juga untuk komponen-komponen part-partnya seperti FC itu jadi lebih apa ya, tidak apa ya, mengatur suhu ya. Kelembapan. Berarti saat penyimpanan seperti ini kondisi baterai anu Mas ya dikurangi kan? 50%. Oh 50 sampai 50%. Ya. Dan ini kan apa, temperatur ini kelembapan, ini temperatur suhu. Kalau aku dry box sing model kontainer itu Mas. Kontainer. Enggak apa-apa ya? Yo yang ini nggih, enten apa? Manual ini ku. Manual clip ini ku. Ini kan mesin to Mas ini. Nggih, niki otomatis. Otomatis ini. Jadi misalkan ini nanti nilainya misalkan 70 berarti ada kerusakan di alatnya. Niki kalau set 40 sampai 45. 45. Niki Mavic R2 ya Mas ya? R2S. R2S. Nggih. Terus yang Evo nih jenengan niki Evo 2 Pro. Nggih, Evo 2 Pro. Nggih, niki FPV. FPV niki Avata. Wah. Jos sampean guys. Enggak ini. Nah, hobi Mas nih. Nah, sudah 2 tahun lebih berarti ya Mas ya. Anu mulai FPV like 2 tahun. Aerial kan sini sudah lama ya. 2 tahun jalan. Kalau aku aerial dari 2016 Mas. 2016. Nggih. Ini mau bener ini kemarin aku udah mau tanya-tanya dulu sih Mas. Sama Mas pilot nakal. FPV terus terang niki budgetnya agak tinggi. Soalnya kan sedikit-sedikit belanja gitu ya katanya. Belum termasuk baterai nanti jenengan beli baterainya niki Li-ion polimer. Niki ada yang baterainya dari 1860 jenisnya, kemudian ada yang 21700. Ini cocok untuk long range. Kalau untuk freestyle pakai lipo. Lipo seperti ini lipo. Ini lipo 4S tatu. Nah ini. Oh iya. Ini buat si nebut ini bisa pakai untuk Sinres 20. Kemudian ini ada seperti apa ini FPV itu masih Mas belajar istilah kata-kata itu Mas. Ini untuk contoh baterai nih nggih. Nggih. Ini pulse ya. Ini 6S. Oh 6S. 1500 ini untuk Nazgul. Nazgul 5 in O3. 5 ini Mas ya itu ya? Iya 5 in O3. Iya. Oh tanpa Mas ya, tanpa propeller guard ya Mas ya? Tanpa propeller guard. Makanya ini agak bahaya ini. Bahaya ini sing pro ini. Keramaian. Ini sing biasanya gunung-gunung ini Mas ya? Nggih. Ini. Ini tanpa action cam. Iya, tanpa action cam ini apa? Udah stabil betul. Enggak, kecuali ini kalau kena angin ini baru ini. Kita masih yang kecil-kecil ya Mas. Kena angin kurang micin gitu. Kalau ini kena angin nggak problem. Nah misalkan jenengan mau turun ke dunia FPV, saran saya untuk menghindari kerusakan ya, crash gitu Mas. Beli yang maaf pakai campur bahasa Jawa. Beli yang micro FPV saja. Oh, micro FPV. 7 misalkan terus dimodif itu frame dicopot. Terus nanti 3D print ya.
Oh ya, yang buat Dudukan, tempat dudukan itu ya Mas ya, 3D print itu. untuk dudukan apa VTX dan camnya. Oh. Dan nanti beli 3D print untuk action camnya. Dan yang seperti ini cocoknya pakai misalkan pakai Peanut ya, atau Peanut, pakai Google 2 atau pakai ini Runcam. Nah, maksudnya yang Runcam model panjang itu ya. Ya, ini Runcam model lama kalau ini. Enaknya kalau model midin itu kan bisa di kolong-kolong Iya. gitu ya di dalam rumah. Jadi kalau ini nanti ngambil daya ke Baterai. drone-nya. Oh, baterai drone ya? Iya, ada colokannya lagi. Tadi Mas Ya. Google tadi Nah, untuk goggles, pengaruh usia itu ya kaitannya. nah ini juga berkaitan dengan usia. Misalkan kita mau hobi drone, khususnya FPV, tapi dalam jangka panjang, juga perlu diperhatikan kita untuk membeli goggles yang memang bisa digunakan jangka panjang. Yang terkesan mungkin awalnya mahal, tapi nanti kedepannya malah bisa lebih murah. Karena misalkan kita beli goggles, misalkan yang apa, Acek V5 misalkan ya, itu misalkan 4 juta sekian misalkan. Sekarang kurang tahu ya harganya berapa, mungkin turun. Kemudian mata mengalami penurunan setelah beberapa tahun kemudian, dan tidak mungkin bisa pakai itu lagi. Sedangkan pakai frame juga agak ribet, bongkar pasang. Akhirnya sampai misalkan beli ini misalkan 5 juta sekian, kemudian V6 V5 nya dijual misalkan 3 juta, sudah rugi 1 juta. Sedangkan misalkan ini langsung malah lebih malah lebih irit. Nah, ini fungsinya di sini ada diopter. Ini bisa kanan kiri semuanya ya, kanan kiri untuk mengatur tata letak ininya apa, FOV-nya dari tampilannya. Kemudian ini bisa maju. Kalau maju ini untuk mata minus. Oh, mata minus. Jadi kalau minus itu malah maju. Kalau mata kita nanti plus itu mundur. Iya. Seperti itu. Ini biasanya usia 40 iya, sudah mulai. nanti kalau usia 40 ke atas biasanya mata normal itu akan plus soalnya. Jadi ini fungsinya diopter ini sangat penting. Jadi misalkan mata yang kanan plus, atur mundur. Mata kanan, mata kiri misalkan min, kita atur maju. ILRS itu fungsinya untuk anu Mas ya, apa? Dia transmitter itu biar lebih kuat gitu ya Mas. Istilahnya ya. Kan sekarang model-model baru itu pakai ILRS. Terus RX atau receiver nanti kita pakai misalkan TBS, maka sini RX-nya nanti. Ada RX, ada TX ya. Kalau di dunia FPV itu. Iya, betul. RX, TX. Sekarang Mas di anu baterainya udah ini baterainya berapa S juga kayak gini? Nah, ini 1 800. Oh, 1 S. Anu Mas. Ini turtle management dulu. Ini saya matikan karena ini akan kita mainkan ya. Nah, ini bagaimana kita ngatur kestabilan. Jadi nanti ada ngontrol ini ya, ketinggian kirinya ini ya. Yang kanan, yang kiri itu untuk tinggi. Yang ini untuk atas bawah, yang atas kiri. Bawahnya. Atas bawah yang kiri, kanan. Ini kalau dilepas dia buang. Jatuh langsung buang. Buang tuh. Seperti itu. Oh, gitu. Yo, langsung situ Mas. Walaupun udah diatur gironya. Seperti itu. Iya, tuh sering susah tuh. Nah, coba sekarang. Kelihatannya ini. Ini anu Mas ya. Jadi saat sebelum take off ini harus diturunkan ke bawah ya. Turunkan. Ini berhenti. Oke, biar lurus. Jalan toh yang tadi. Pelan-pelan yang ini. Untuk anu Mas apa? Apanya? Armingnya itu gimana? Arahnya sama seperti drone aerial sebenarnya. Oh iya. Cuma ini kontrolnya manual. Oh, manual. Nah, seperti ini nih. Oh, gitu. Nih, ya. Naik. Karena maju kita lawan mundur seperti ini. Oh, gitu. Nah, ini namanya latihan hovering. Hovering dulu ya Mas ya, istilahnya hovering. Seperti ini udah anteng. Hovering itu terbang melayang ya istilahnya ya. Ini kalau kita lepas langsung jatuh. Jatuh langsung biasanya gitu. Soalnya kan nggak ada sensor. Iya, nggak. Altitude hot itu. Nggak ada. Sebenarnya kalau ada altitude hot yang main di sini malah bahaya. Oh iya. Karena kan ini permukaannya rata. Langsung. Sensor bawah ngacung bacanya. Coba ini, sampai tekan. Nah, ini pasti geser ini Mas. Nah, ini. Ini nanti nggak kepake. Oh, nggak kepake sih. On off-nya ini tadi. Jadi jangan sampai off, nanti takutnya. Oh gitu. Lagi ngambek. Ini. Pelan, terus. Ini kanan kiri nanti main, ini kanan kiri. Oh, kanan kiri saja. Kanan kiri, maju depan, maju mundur.
mundurnya gini. Biasa ya. Coba, ya. Nggak usah ragu, terus. Langsung lagi, throttle naikkan. Terus naikkan. Ada mana? Naikkan lagi. Naikkan lagi. Terus kontrol. Emang nggak mudah, emang kelihatannya mudah. Iya. Bentar. Biar sampai nggak kehilangan orientasi. Di ini. Matiinnya gimana? Udah. Yuk. Tuh, angkat. Ini baru mode angle. Angle mode maksudnya. acro. Ya acro lebih sulit lagi. Iya, aku Jadi malah. acro kalau sampai udah ke kanan dia akan ke kanan terus. Ini biar baling-balingnya mati dari remote. Ini, tekan ini. Oh, tekan ini ya. Nah, gitu ya Mas. Menyeimbangkan. Ya, sama dikontrol ini. Seperti itu. Ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya sulit. Gak apa-apa, nabrak gak apa-apa. Bawa dikit. Bawa, misalkan ragu. Ini apa? Di stop ininya. Bawah, ke bawah, ini belakang. Oh, belakang. Nah. Oh iya. Agak bawah. Ya, ke bawah lagi. Nah. Ini karena manajemen throttle-nya belum dapat. Ya. Tapi wajar namanya belajar. Oh gitu ya katanya. Ini acro ya Mas ya? Belum. Mau acro? Mau apa nih? Ini Mas apa? Angle-nya. Angle ya. Ya. Tadi yang tadi udah bagus sampean. Sebenarnya memang kontrolnya di hoveringnya. Di hoveringnya berapa? Ring udah bisa kontrol kanan kirinya nanti. Tinggal latihan landingnya. Latihan landingnya nih. Udah stabil, tinggal latihan landingnya lebih halus lagi. Muter-muter sih belum berani ya. Jangan. Manuver. Nah, tampilkan ini ring. Maju dulu, nggak apa-apa, maju, mundur. Maju mundur dulu gitu ya. Gitu. Kanan, kiri. Mulai. Yang penting penyesuaian feel ini lah sama saya. Soalnya nggak ada altitude. Kalau pakai yang 5-in boleh tambah. Nggak boleh gerak-gerak. Kalau di sini yang nggak boleh gerak-gerak. Kalau 3-in Mas, 3-in ya sama ya. Sama aja tapi lebih aman dari khususnya kalau mau 3-in main di indoor yang ada ductworknya. Atau ada propeller guardnya. Propeller guardnya kayak gini Mas ya? Iya seperti itu. Iya, ada anak kecil resiko ya. Sampai mau beli saran saya yang ada propeller guardnya. Nah ini turun deh. Coba landing. Agak halus. Iya ya. Ini sudah saya setting ke mode acro. Jadi kan ada air mode, ada acro. Air mode, acro sama angle. Saya kan biasa pakai air mode. Nah kalau tadi saya setting ke air mode, tadi pas saya dengan landing, ini nggak dimatikan, dia loncat-loncat. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk air mode dia landing belum nyampe tanah segini langsung mati, langsung dimatikan, langsung di disarming. Air mode itu Mas ya? Iya, kalau enggak dia ini. Air mode, angle. Jadi sama. Ibaratnya ada yang bilang itu kodok. Iya, loncat kodok gitu Mas. Gitu. Ini baterainya udah habis. Oh gitu. Kalau mau lihat saya juga ngecas lagi. Belajar. Iya ya, kalau buat belajar enak yang kecil gini ya Mas ya. Kecil tapi. Kan ada yang bilang yang kecil nggak bisa buat kerja. Kata saya, iya tadi ya. Tadi saya bilang. Di anu itu ya, dimodifikasi gitu lah.
sayangnya lagi nggak di sini. Dan di sini drone ada 3 drone mas yang nggak di sini. Loh, sampai pertama kali pesen di Mas Jov itu yang seri Ini. Mobula. Ini Oh ini. aslinya mau bulan 6, ganti frame ini frame-nya mau bulan 7, kanopinya mau bulan 6. Oh gitu tuh Mas. Iya. Pertama kali Mas ya 2021. Iya, alhamdulillah Oke, orang belajar FPV itu untung-untungan. Ada yang memang posnya besar, ada yang enggak. Untung-untungan. Untung-untungan ya. Iya ya, buat acara wedding gitu malah enak yang kayak gini malah Mas ya. Nggak berisik. Orang nggak tahu kalau sedang drone video kocil itu. Ini kameranya apa Mas? Cadik Minute ini? Apa Runcam? ANT itu ya? Apa? Karena susah banget atur. Itu saya kelihatannya stabil padahal susah. Nggak seperti yang dilihat. Ini buat pengenalan aja biar sampai bisa ngerasain akro gimana. Iya. Sebenarnya belum boleh akro, tapi ini kayak pengenalan aja. Susah sampai langsung nabrak nanti. Langsung nabrak. Nggak akan bisa sampai yang itu. Iya. Gitu. Iya. Langsung ini ya, gitu. Iya Mas. Kalau pilot nakal harus angle dulu. Nah, angle Itu yang kebutuhan sebenarnya. Iya. Oh iya beda Mas, beda. Beda. Akro itu nggak perlu dipakai sebenarnya. Kalau kita mau sinematik ya udah angle aja. Kalau misalnya mau pakai akro ya pastikan udah bisa gitu. Beda banget kan? Iya beda. Beda. Ini udah mulai. Nah ini udah mendingan ini. Iya udah mendingan. Ya agak ke bawah. Mungkin jauhnya dimainkan. Ini lah kamera yang ngadep aku sudah blank ini Mas. Tapi ini udah enak loh, ketimbang tadi. Iya. Ya. Baru pertama toh Mas? Baru pertama. Nah, itu udah bagus ini. Nah, ini kameranya kalau madep aku orientasi ini kacau nih Mas. Oh gitu, iya. Kecuali yang udah biasa main aeromodeling nggak terlalu ngaruh. Dia udah biasa main apa gagal. Main lepas. Naiknya langsung cepet gitu ya Mas. Iya. Petani kan biar hemat baterai kan harus bisa terbang nyaman, stabil itu ya Mas ya. Nah, naik turun langsung nguras baterai. Tapi ini udah bisa loh sampai ya. Iya udah mulai Mas. Mau coba akro lagi? Coba ya. Oke, mendarat halus coba Mas, latihan mendarat halus. Mendarat halus ya tetap sama ya Mas ya. Nah, betul. Enggak apa-apa.